Saudara-saudari, mau makan kamir tidak? Kalau tidak mau ya paling tidak kita salam kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, lama kamir tidak keluar, 5 hari ini muncul lagi pelan-pelan karena ada sesuatu kesibukan dan sekarang ini sudah kosong. Maka saya mencoba untuk mengungkapkan salam kamir ini kepada Anda semua. Kalau Anda misalnya, saya sudah berkali-kali mengalami kecelakaan naik motor. Bagaimana naik motor ini berkali-kali kecelakaan. Suatu saat saya naik motor tiba-tiba langsung nabrak, brek. Setelah jatuh, kemudian saya tahu-tahu di rumah sakit. Kemudian saya bersyukur karena kalau tidak ada yang membawa saya ke rumah sakit, mungkin saya bisa mati di situ. Saya tidak bisa hidup sebesar ini. Untung waktu itu juga saya belum terlalu gemuk, maka digotong masih kuat. Dan kemudian saya menyadari berbaring di rumah sakit pasti ada orang yang baik, minimal 1-2 orang yang membawa saya ke rumah sakit. Maka saya kemudian bersyukur. Begitu keluar dari rumah sakit, saya tanya-tanya siapa yang membawa saya ke rumah sakit. Kalau kecelakaan ketika saya SMA, saya tidak menemukan seorang ibu yang diceritakan yang membawa saya. Kalau ini saya tidak tahu sama sekali, tetapi akhirnya menemukan. Bagaimana saya dicarikan mobil, dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya saya merasa bahwa ternyata banyak orang yang mencintai saya. Ternyata banyak orang yang menolong saya. Banyak orang yang menyelamatkan saya. Maka saya berhutang budi kepada orang yang membawa saya ke rumah sakit itu. Apapun yang dia minta waktu itu, yang dia katakan, saya sangat menghormati. Saya sangat mendengarkan. Bahkan saya kalau disuruh apapun tidak bisa menolak, sungkan menolak terhadap orang yang sudah berbuat baik pada saya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya ibu mertua Simon Petrus juga seperti itu. Ceritanya dalam Injil hari ini, Yesus keluar dari rumah ibadat di Kapernaum, lalu mengajak Yohanes dan Yakobus, mereka bersaudara anak-anak Zebedeus, untuk mengunjungi rumah Andreas dan Simon. Ketika sampai di rumah itu, lalu Yesus diberitahu bahwa ibu mertua Simon sakit demam, hanya bisa berbaring, tidak bisa bangun. Lalu kemudian Yesus menyampaikan tangannya, meletakkan tangannya atasnya, dan kemudian ibu mertua Simon Petrus bergas waras, menjadi sembuh, dan yang utama adalah terus melayani Yesus dan murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, ini begitu mendapatkan kebaikan, begitu disembuhkan, begitu dibebaskan dari dosa, dicintai, maka ibu mertua Simon Petrus memberikan atau siap diutus untuk melayani. Apapun yang dikehendaki Tuhan yang sudah menyembuhkan, dia tidak akan ragu-ragu untuk menerima kalau dia disuruh. Menjadi sungkan terhadap orang yang sudah menyembuhkannya dari penyakit demamnya. Lalu kemudian ibu mertua Simon melayani Yesus. Dan akhirnya peristiwa itu viral. Banyak orang datang ke rumah itu untuk membawa orang-orang sakit. Mereka orang sakit minta disembuhkan dan menjadi sembuh. Orang kerasukan setan minta diusir setannya dan menjadi waras. Orang-orang yang sudah tidak berpengharapan menjadikan penuh pengharapan lagi. Dan itu akhirnya Tuhan Yesus yang berkarya di situ. Lalu paginya Yesus bangun-bangun pagi-pagi dan dia sudah berjalan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Lalu Simon Petrus dan teman-temannya mencari Yesus, kemana dia? Dan setelah menemukan dikatakan, kamu
banyak orang mencari engkau, kenapa kamu malah menyepi? Yesus mengatakan, tidak, kita tidak mau menemui mereka. Kita harus pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota lain, sebab untuk itu aku dipanggil, yaitu untuk mewartakan kabar gembira. Lalu Yesus dan murid-muridnya berkeliling di Galilea untuk mewartakan kabar gembira itu. Saudara-saudari yang terkasih, tentu dua poin yang sungguh-sungguh harus kita pelajari untuk hidup kita. Yang pertama, seperti ibu mertua Simon Petrus, ketika sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, ketika sudah disembuhkan, ketika sudah ditebus dosa-dosanya, ketika sudah mendapatkan segala kebaikan itu dalam sejarah hidup kita, maka kemudian ibu mertua Simon Petrus siap diutus, yaitu melayani Yesus dan para pengikutnya dengan gembira. Walaupun baru saja sembuh, langsung cekat, artinya bekerja keras, saksek untuk selalu diutus kemanapun. Yang kedua, orang kecenderungan mencari popularitas, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Minimal kalau bukan keuntungan materi, keuntungan pujian psikologi itu. Tetapi Yesus mengatakan, kita harus ke tempat-tempat lain. Walaupun dikatakan semua orang, banyak orang mencari engkau, mereka hanya ingin melihat mukjizat, hanya ingin disembuhkan. Mereka keliru menangkap Yesus sebagai dukun penyembuh, bukan sebagai Mesias yang harus menderita. Akibatnya nanti ketika mereka menderita, tidak siap dan tidak percaya lagi ketika salib harus dipikul. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga belajar tidak mencari pujian dari dunia, dari manusia, tetapi pujian yang kita cari adalah dari Tuhan sendiri. Karena kita melayani orang lain, karena kita lewat pekerjaan kita masing-masing memberikan dedikasi kita atas pekerjaan itu. Karena kita di lingkungan di mana kita tinggal selalu menjadi sumber penghiburan, sumber pengharapan, dan api yang memberikan pengharapan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.